Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Manga One Piece chapter 1001 sudah bergentayangan dan sudah memperlihatkan sebagian besar batang udelnya. Penantian 2 minggu yang benar-benar dibayar tunai oleh Oda Sensei di Manga One Piece chapter 1001 kali ini. Pasalnya chapter 1001 berisikan pertarungan epik antara kelima supernova melawan para Yonkou. Manga One Piece chapter 1001 mendapatkan judul The Monster Battle of Onigashima, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti pertarungan para monster di Onigashima. Manga One Piece chapter 1001 mendapatkan jatah cover page. Jinbe digambarkan sedang tertidur di atas seekor ubur-ubur. Manga One Piece chapter 1001 diawali dengan memperlihatkan Kaido yang bangun dari rebahannya setelah dihajar oleh Luffy menggunakan teknik barunya yang bernama Gomu Gomu no Red Rock. Kaido sangat terkejut dan terheran-heran ketika mengetahui serangan Luffy tersebut mampu melukainya. Di sisi lain, Zoro mengomentari serangan Luffy barusan. Jadi, itu adalah haki yang telah kau pelajari dari kakek Sugiono cabang Wano Kuni. Yap, tak lain dan tak bukan dia adalah Hyogoro the Flower. Berbeda dengan Zoro, Kid terlihat kaget melihat Luffy mampu melukai Kaido. Haki macam apa itu? Bagaimana bisa serangan tinju seperti itu mempan terhadap Kaido? Yap, dari perkataan Kid ini dapat disimpulkan jika dia tak memiliki advance Bushosoku Haki seperti Luffy. Dan sepertinya Kid hanya mampu melapisi tubuhnya dengan Busho Daki hitam legam. Itulah mengapa dia heran jika pukulan Luffy dapat mempan terhadap kulit keras milik Kaido. Kaido kemudian mulai berfantasi dengan liar. Di dalam pikirannya, dia mengingat jika si kampret Luffy sempat kalah dengan telak saat dia mencoba melawannya di Kuri beberapa hari yang lalu. Apa yang terjadi padanya setelah hari itu? Yap, Kaido tambah kebingungan memikirkan peningkatan kekuatan drastis yang dialami oleh Luffy. Di dunia ini, hanya ada beberapa orang yang mampu menandingi kekuatanku dan bertarung melawanku. Siapa sebenarnya bocah ingusan ini? Kaido kemudian menatap ke arah Luffy. Namun betapa kagetnya dia ketika dia melihat bayangan Roger, Whitebird, Oden, bahkan Rox disebek di belakang Luffy. Wadaw, benar-benar scene yang sangat membagongkan dan membuat bulu Roma Mimin sampai berdiri ketika membacanya. Namun bayangan si roti sobek tak diperlihatkan dengan jelas di sini oleh Odading Sensei. Kaido kemudian terbangun dari fantasi liarnya. Dia langsung bergegas menyerang Luffy menggunakan teknik Raimei Hake. Luffy menggunakan Advance Ken Bunsoku Hakinya untuk melihat sedikit masa depan. Luffy mencoba menghindari serangan tersebut. Namun karena gerakan Kaido yang begitu cepat, Luffy sempat terkena sedikit serangan Raimei Hake milik Kaido. Cerot! Kepala Luffy mengeluarkan darah akibat terkena serangan tersebut. Kaido memberikan pujian pada Luffy karena kali ini dia berhasil menghindari serangan Raimei Hake miliknya. Di sisi lain, Big Mom tak mau dicap sebagai Yonkou tukang AFK. Dia kemudian pun ikut menyerang Luffy menggunakan teknik Heavenly Fire sebelum Luffy bangkit setelah terkena serangan Raimei Hake-nya Kaido. Namun Zoro langsung lompat dan mengeluarkan teknik pemotong api milik Kinemon, Kitsune Biryu Homurasaki. Zoro berhasil membelah Prometheus menjadi 2 dengan teknik tersebut. Zoro pun mengatakan jika dia mencuri teknik milik Kinemon ini. Yap, akhirnya kebohongan Usopp kembali menjadi kenyataan. Usopp pernah mengatakan di Punk Hazard jika Zoro mampu membelah api, dan saat itu Zoro pun memang berkeinginan untuk dapat membelah api. Kaido mulai aktif. Dia kembali melancarkan serangannya pada Luffy. Namun kali ini dia diselamatkan oleh Law, Room, Sambal. Posisi Luffy berpindah ke arah dekat dengan Law. Law malah memarahi Luffy. Dia mengatakan jika dirinya berniat untuk menyelamatkan Kinemon dan Akazawa 9 yang lain sebelum memulai pertarungan ini. Namun Luffy malah mendekati Kinemon dan menyuruh Law untuk mengungsikan Kinemon. Serta Law sedikit tersungging akan hal itu karena itu sama saja dia mengikuti perintah Luffy bagaikan seorang bawahannya. Kid kemudian mengejek Law karena dia menjalin hubungan spesial dengan Luffy. Kemudian Kid mengatakan jika dia tak peduli apabila bajak laut kecil seperti kalian membentuk aliansi. Big Mom pun kemudian menyerang Luffy, Law, dan Kid dengan teknik baru yang dinamakan Heavenly Bonbon, di mana Prometheus meludah yang menghasilkan 3 bola api kecil. Luffy kemudian mengatakan jika siapapun yang terkena ludahan dari Prometheus adalah bajak laut rendahan yang sebenarnya. Mendengar hal itu, Law dan Kid mengatakan jika mereka tak akan mengikuti permainan konyol dari Luffy tersebut. Namun ketika bola api tersebut mendekati mereka, Luffy, Law, dan Kid tak ada yang mau menyentuhnya. Bahkan mereka malah memasang ekspresi kuceluk.
dan walhasil mereka bertiga terkena ludahan Prometheus tersebut. Di sisi lain, Zoro terlihat mulai serius. Dia akhirnya mengikatkan bandana hijaunya di kepalanya dan berkata pada Killer, "Woi, Kamazo, jangan jadi beban dan minggir. Kau menghalangiku." Zoro mengingat Killer adalah sosok Kamazo yang pernah dia kalahkan dari suara ketawa fa yang sedari tadi keluar dari mulutnya. Killer pun membalas perkataan Zoro sembari menarik keluar pedangnya yang dinamakan Punisher. "Jika aku menggunakan senjataku ini, maka kau sudah almarhum saat itu." Zoro pun kembali menimpali jika hasilnya akan sama saja meskipun kau menggunakan pedangmu itu. Zoro dan Killer menyerang Kaido secara bersamaan. Zoro menggunakan teknik Rengoku Onigiri, sedangkan Killer menggunakan teknik Zansu Claw. Serangan mereka berdua mengenai Kaido dan sedikit melukai Kaido. Kaido pun terlihat tersenyum dan memuji Zoro dan Killer. Zoro yang mengetahui jika dia belum mampu melukai Kaido lantas melihat pedang Enma dan mengatakan jika dia harus lebih banyak lagi mengeluarkan kekuatan dari Enma. Luffy, Law, dan Kid kemudian kembali dalam posisi bertarung dan menyerang Kaido secara bersamaan. Kaido meminta Big Mom untuk menunggu sebentar karena Kaido ingin melihat kekuatan penuh dari ketiga bocah ingusan tersebut. Luffy menggunakan teknik Gomu Gomu no Kongan. Kemudian Law menggunakan teknik Tak untuk menjatuhkan sejumlah banyak batu dan akhirnya menimpa Kaido. Lalu Kid menarik rongsokan besi-besi Madura serta membentuk robot badass dengan wajah tengkorak serta menggeprek Kaido dengan dua tangan. Teknik ini dinamakan Punk Rotten Punk Vice. Di sisi lain, Big Mom sudah gatal karena sedari tadi hanya menonton. Big Mom pun tertawa serta mengubah pedang Napoleon menjadi pedang api. Kemudian Kaido berubah ke dalam wujud naga dan berhasil lolos dari batu-batu yang menimpanya. Akhirnya, scene epic kembali diperlihatkan. Kaido dalam wujud naga dan Big Mom dengan pedang Napoleonnya yang terbakar berhadap-hadapan dengan Luffy, Law, Kid, Zoro, dan Killer. Kaido pun kembali memberikan kultumnya. "Membunuh kalian semua hanya membuang-buang waktuku saja. Dan setelah kalian menyandang gelar almarhum, aku akan merebut semua kru kalian, harta, serta poneglyph milik kalian semua. Siapapun yang memenangkan pertempuran ini akan menjadi orang yang paling dekat untuk menjadi seorang Raja Bajak Laut." Benar-benar chapter yang sangat membagongkan. Yap, meskipun Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya, namun pihak majalah Weekly Shonen Jump yang ingin rehat untuk seminggu ke depan. Itu artinya minggu depan One Piece libur, dan manga One Piece chapter 1002 akan rilis pada tanggal 29 Januari 2021 di aplikasi Manga Plus. Tapi versi bajak lautnya akan rilis pada tanggal 27 Januari 2021. Yos nakama, itulah rangkuman dari manga One Piece chapter 1001. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!